Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai program linear. Nah, yang akan kita bahas itu adalah menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui grafiknya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, langkah-langkahnya itu nanti akan disajikan bentuk grafik seperti ini. Nah, misalkan ada garis seperti ini sumbu Y, ini sumbu X, dan ini garisnya. Nah, pertidaksamaannya itu apa? Jika nanti dia diarsir ke sini. Nah, misalkan dia diarsir ke bawah. Ingat di sini adalah titik 0,0. Nah, langkah pertamanya itu kalian harus mencari persamaan linear, persamaannya dengan rumus ini, dengan rumus AX tambah BY sama dengan A kali B. Ini rumusnya. Yang mana A, yang mana B? Nah, yang A itu adalah ini. AX. X kan variabelnya. Ini X. Seharusnya kan letaknya adalah di sini. Namun, menggunakan rumus ini artinya itu kebalikannya. Jadi di sini variabel X, maka A ini adalah ini pada sumbu Y. Kalau sumbu Y, variabel Y, maka B ini terletak pada sumbu X. Nanti A X tambah BY, terus nanti A ini dikalikan dengan B. Terus langkah keduanya itu menentukan tanda ketidaksamaan yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini kalau ada kata tanda sama dengan ini, ya sama dengan ini artinya nanti garis ini penuh seperti ini. Tapi kalau dia tidak ada sama dengannya, garis bawah ini tidak ada, maka nanti garis ini adalah putus-putus. Nah, untuk gambar ini berarti dia nanti adalah garisnya menggunakan tanda pertidaksamaan yang ini, kurang dari atau lebih dari sama dengan. Nah, langkah 2 selesai. Kalau sudah sampai sini, caranya menggunakan titik uji. Nah, titik uji ini fleksibel. Kalian boleh mengambil nilai angka berapapun, tapi tidak boleh melalui garis ini. Jadi misalkan kemarin kita menggunakan 0,0, maka nanti substitusikan 0,0 ini ke sini. Tanda sama dengannya ini nanti dihapus. Nah, pernyataan kiri dan pernyataan kanan itu akan bernilai benar atau bernilai salah. Kalau dia bernilai benar, maka tandanya seperti apa? Kalau bernilai salah itu nanti tandanya seperti apa? Oke, lanjut. Jadi ini ada contoh, tentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari gambar berikut. Nah, di sini ada grafik. Garisnya itu adalah dari titik 4 pada sumbu Y dan 3 pada sumbu X. Ditarik sebuah garis dengan garis penuh, maka langkah 1 tadi itu adalah menentukan persamaan garisnya. Jadi menggunakan rumus AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, yang mana A itu adalah terletak pada sumbu Y, karena A ini di depan X. Nih, berarti ini adalah A-nya. A-nya adalah 4 karena dia terletak pada sumbu Y.
Ingatlah, kayak kebalikan. Maka kalau dia variabelnya ini X, maka angka yang di depannya ini akan nilainya berada di sumbu Y. Jadi di sini 4X tambah, rumusnya ini tambah B. B-nya ini itu dia variabelnya Y. Maka nanti B itu angka yang terletak pada sumbu X. Yaitu di sumbu X angkanya 3. Maka di sini adalah 3Y sama dengan A kali B. A-nya 4 kali B-nya itu 3. Maka nanti kita peroleh 4X tambah 3Y sama dengan 12. Jika masih bisa disederhanakan, bisa kita bagi kedua ruasnya, tapi kalau tidak bisa, stop sampai di sini. Oke, langkah 2, menentukan tanda ketidaksamaan. Tadi kita peroleh persamaannya itu adalah 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, cara untuk langkah kedua ini substitusikan atau ganti nilai X dan nilai Y dengan titik ujinya. Di sini saya pakai 0,0. Jadi ini nanti substitusikan untuk nilai X, yang ini itu untuk nilai Y. Nah, kita substitusikan 4X tambah 3Y bla 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 12. Nah, tanda sama dengannya ini sudah hilang karena langkah kedua ini kan dia ingin mengganti tanda ini dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jadi tandanya ini sudah hilang. Nah, kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya. 4 kali 0 tambah 3 kali 0 bla 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 12. Nah, 4 kali 0 0, 3 kali 0 0, 12. Nah, 0 tambah 0 itu 0, 12. Nah, sekarang pernyataannya 0,0 ini perhatikan. 0,0 titik ujinya itu berada di sini. Ini 0,0. Sedangkan arsirannya dia menjauhi titik uji. Kemarin kalau dia menjauhi titik uji, ya, berarti arsirannya jika menjauhi titik uji, maka arsirannya itu dia bernilai salah. Ya, pernyataannya bernilai salah apabila arsirannya menjauhi titik uji. Tapi kalau di arsirannya mendekati atau mencakup daripada titik 0,0, yaitu titik ujinya, maka nanti pernyataan ini bernilai benar. Maka karena dia menjauhi, karena arsirannya menjauhi, maka pernyataannya bernilai salah. Ya, jadi kita harus cari tanda apa ini? Kurang dari kah? Ini yang kita pakai berarti kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Karena garisnya ini garis penuh, maka harus ada tanda garis bawah ini sama dengan ini. Karena dia salah, nah 0 itu lebih besar kah, lebih kecil kah daripada 12? 0 itu lebih kecil daripada 12. Ya, 0 lebih kurang dari 12. 0 itu kurang dari 12. Kurang dari sama dengan. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan, ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, tinggal kalian balik. Berarti 0 itu lebih dari sama dengan. Karena apa? Karena dia minta tadi pernyataannya harus bernilai salah. Kenapa harus salah? Karena dia menjauhi. Ini arsirannya itu menjauhi. Maka pernyataan ini 0 dan 12 ini harus kita cari tandanya yang bernilai salah. Maka 0 lebih dari sama dengan 12. Maka itu adalah tanda yang tepat untuk pertidaksamaan ini. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi pertidaksamaan garis ini itu adalah, jangan titik,
adalah 4x tambah 3y, ya 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Jadi dapat kita pertidaksamaannya seperti itu. Oke, selanjutnya ini soal ada pada ini soal ada pada LKS halaman 19 nomor 2. Jadi sama seperti tadi, langkah 1 dan langkah 2, namun pada grafik ini ada 2 buah garis. Garis yang pertama itu untuk Y sama dengan, di titik ini. Nih. Ya. Berarti A-nya di sini 4, B-nya itu 2. Terus di bawah sini 3, 3. Nah, kita cari untuk langkah pertama satu-satu dulu. Rumusnya adalah AX tambah BY sama dengan A kali B. Yang pertama, nah AX, ingat tadi saya bilang bahwa kalau dia variabelnya X, maka angka di depan ini itu berada pada sumbu Y. Berarti untuk garis yang pertama ini, perhatikanlah garisnya jangan sampai salah angka. Nah, sekarang untuk garis yang pertama tadi A-nya berarti adalah 4X, ini 4X tambah Y, variabelnya Y, maka B ini adalah pada sumbu X. Nah, ini 4, garisnya itu adalah 2, berarti B-nya 2Y sama dengan 4 kali 2, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, seperti yang saya bilang barusan, kalau dia bisa diperkecil angkanya, bisa kalian bagi semua ruasnya dengan angka yang bisa dibagi untuk angka-angka yang ada di sini. Jadi 4, 2, 8 itu nanti bisa diperkecil angkanya dengan cara membagi dengan 2. Jadi 4 bagi 2, 2x tambah 2 bagi 2 itu 1, maka cukup ditulis Y saja. 8 bagi 2 itu 4. Ini yang pertama, garis yang pertama ini. Terus garis yang kedua berarti A-nya adalah 3, 3x tambah B-nya juga 3, kebetulan angkanya adalah 3, sama, maka nanti di sini 3 kali 3, jadi 3x tambah 3y sama dengan 9, kita bagi dengan 3. Nah, x tambah y sama dengan 3, jadi 3 bagi 3 1, cukup ditulis x. 3y bagi 3 juga cukup 1, ditulis y. 9 bagi 3 itu 3. Nah, ini persamaan yang kedua pada garis ini. Langkah 2-nya itu menentukan tanda ketidaksamaannya. Nah, yang pertama tadi itu 2x tambah y sama dengan 4. Jadi ini yang pertama kita cari tanda ketidaksamaan. Jadi sama dengan ini bakalan kita hapus. Uji titiknya sama. Uji titiknya adalah substitusikan uji titik. Uji titiknya saya pakai, bentar, saya hapus ini dulu. Substitusikan 0,0 ke persamaan yang tadi kita dapat. Yang pertama tadi itu adalah 2x tambah y sama dengan 4. Maka nanti sama dengan ini bakalan kita hapus. Jadi x-nya di sini 0 tambah y-nya itu 0 bla 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 4. Nih 2 kali 0 0, 0 tambah 0 0. Jadi kenapa saya ambil 0,0? Ini sebenarnya memudahkan kita untuk di sebelah kiri ini. Jadi kalau dia 0,0 cukup kalian langsung tulis 0 bla 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 4 gitu.
Yang baris kedua ini kalau kalian mau tidak perlu ditulis, jadi langsung 0 bla 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 4. Ya, nah sekarang perhatikan garisnya. 0,0 itu berada di sini, ya kan? 0,0 berada di sini. Nah, untuk garis yang pertama itu yang garis yang nih, ya. Saya tebalin yang ini. Nah, garis ini itu dia arah arsirannya. Ini kan arsirannya sudah ditentukan pada soal, ya kan? Di daerah sini. Artinya apa? Kalau dia ada 2 buah garis, sama seperti yang kalian gambar kemarin, maka kalau dia ada 2 buah garis, maka arsiran akhir yang ini itu adalah arsiran yang memuat arsiran pertama pada garis ini dan arsiran kedua yang pada garis 3 ini. Jadi arsiran yang ini itu adalah arsiran dari garis 4 2 ini, yaitu 2x tambah ini ya. Saya tulis 2x tambah y sama dengan 4. Ini adalah arsirannya. Jadi dia itu sebenarnya mendekati titik 0,0. Karena dia mendekati 0,0, maka karena dia mendekati, maka bernilai benar. Jadi 0 bla 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 4. Nah, dia harus bernilai benar. Tandanya apa di sini? 0 itu kurang dari sama dengan 4 karena dia garisnya penuh. Ada tanda sama dengannya. Nah, kenapa dia kurang dari? Karena dia benar. Karena arsirannya itu mendekati 0. Oke, yang kedua. Yang kedua tadi x tambah y sama dengan 3. Kita ganti 0,0, berarti 0 tambah 0, di sini langsung 0 bla 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 3. Nah, perhatikan arsirannya pada garis ini. Garis yang ini tuh kan x tambah y sama dengan 3, yang ini. Ya. Arsirannya pun dia di sini. Artinya dia juga akan mendekati 0. Jadi kalau akan digambar sketsanya tuh kayak gini nih. Nah, yang pertama tadi, yang 4 tadi itu arsirannya ke sini. Nah, terus yang arsiran yang 3 itu, yang garis ini itu juga arahnya ke sini, ke bawah. Nah, jadi perpotongannya itu berada di garis ini. Nah, jadi 3 x tambah y sama dengan 3 yang ini, garis yang ini juga arsirannya mendekati 0. Nah, berarti karena dia sama mendekati 0,0, maka pernyataannya harus bernilai benar. Jadi 0 bla 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 3. Berarti sama ini. 0 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini belum selesai. Kenapa jadi belum selesai? Coba perhatikan gambar sketsa ini. Jadi kalau dia 2 buah garis, nah kayak gini. Arsirannya tidak dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, maka gambarnya akan seperti ini. Dia lurus ke bawah kayak gini. Tidak rapi. Tapi kalau dia gambarnya seperti ini, nah ini artinya dia itu tidak hanya dibatasi oleh garis 2 buah garis ini, tapi juga dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, maka dia terpotong. Jadi tidak seperti ini. Jadi dia terpotong dengan daerah arsir yang di sebelah sini. Nah, dia yang bersih ini. Maka di sini akan ada pertidaksamaan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X berarti X-nya itu 0, ya kan? Nah, nih karena ini sumbu X ya, 0 di sini, maka dari titik 0 kemarin kita garis lurus yaitu sumbu Y. Nah, karena arsirannya berada di sebelah kanan, maka pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena sumbu Y itu dia artinya penuh kan, karena mungkin sumbu Y itu putus-putus. Jadi di sini pakai tanda sama dengan. Yang kedua itu adalah Y. Y-nya di sini. Nah, ini sumbu Y
Terus di sini titik 0 kita tarik garis dan arsirannya berada di atas. Kalau di atas artinya dia lebih dari sama dengan 0, sehingga nanti batasan daripada arsirannya dipotong, jadi dipersempit jadi seperti ini. Nah, seperti yang pada soal. Sehingga dapat disimpulkan ya, pertidaksamaan pada soal yang diminta itu yang pertama adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Terus yang kedua, x tambah y kurang dari sama dengan 3. Terus yang ketiga dan keempat itu adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, karena lebih dari satu pertidaksamaan, maka ini dinamakan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Jadi ada 4 buah pertidaksamaan linear yang terdapat pada grafik tersebut. Oke, lanjut. Bahasan yang selanjutnya itu mengenai fungsi objektif. Nah, ini fungsi objektif. Sebelum ke pertemuan selanjutnya, kalian harus mengetahui ini dulu. Fungsi objektif itu pada LKS halaman 19, coba perhatikan definisinya. Itu adalah fungsi objektif itu disebut juga fungsi tujuan, yaitu fungsi yang akan dicari nilai optimum. Jadi kita akan mencari nilai optimum. Di sini ada 2 nilai optimum. Jadi ini fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan yang akan mencari nilai optimum. Sedangkan nilai optimum ini dia terbagi menjadi 2, maksimum dan minimum. Nah, jadi kalian akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum pada soal. Jadi perhatikan di soal, jadi program linear ini itu nanti tujuannya adalah mencari nilai optimum ini. Jadi kalian harus mencari nilai maksimum atau minimum yang terdapat pada soal. Jadi fungsi objektif ini nanti simbolnya f, kan karena dia fungsi f, buka kurung. Nah, karena ada 2 variabel, maka di sini x, y. Kalau kalian biasanya familiar gitu fx, gx seperti ini, atau ha kayak gini. Nah, ini dia satu variabel. Biasanya nanti 2x tambah 5. Nah, seperti itu. Atau min setengah x kuadrat tambah 2. Nah, kalau ada kata kuadrat, maka ini bukan linear, karena dia bentuknya kuadrat. Jadi ini fungsi kuadrat. Kalau yang fx ini dia fungsi linear, karena apa? Karena variabelnya adalah berpangkat 1. Sedangkan ha, ini variabelnya berarti a. Jadi yang dalam kurung ini adalah variabelnya. Di sini berarti misalkan 3a tambah 5 dan seterusnya. Jadi kalau dia dalam kurung itu adalah nilai variabel. Nah, kalau dalam kurungnya itu ada 2, maka nanti di sini bentuknya 2 variabel. Jadi ax tambah bj seperti itu. Nah, ini namanya fungsi objektif. Jadi dia tidak memiliki nilai, bukan, ini bedanya fungsi dengan persamaan. Jadi 2x sama dengan 3, y sama dengan 0, dan fx sama dengan 2x tambah 3y. Ini kalau ada kata fx maka dia fungsi fx, y, ini namanya fungsi, sedangkan ini dia persamaan. Jadi tidak ada kayak sama dengan angka berapa, tapi kalian akan mensubstitusikan. Jika kalian ingin 2x tambah 3y ini bernilai, maka di sini
kalian ganti nilai X dan Y-nya, misalkan 1,2, maka nanti di sini 2,1, 2 kali 1 tambah 3 kali 2. Jadi di sini 6, 8. Nah, maka nilai daripada 2X tambah 3Y untuk 1,2, X1, Y2 itu sama dengan 8. Jadi tidak ada nilai langsung seperti ini. Ini persamaan, ini fungsi namanya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa itu fungsi objektif di pertemuan selanjutnya, karena kalian akan membahas soal cerita. Jadi membuat model matematika dari suatu masalah program linier untuk pertemuan selanjutnya. Semoga bisa dipahami untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.